Dan bahwasanya penyakit hati lalai gitu ya, penyakit hati ini lalai ada dirangkum gitu ya, ada dirangkum oleh beberapa ulama sekitar ada 13 ya tanda daripada penyakit hati. Banyak ya, banyak kan berarti ini menandakan bahwasanya penyakit hati itu lebih berat daripada penyakit zahir. Apa saja? Yang pertama yang menjadi tanda penyakit hati itu adalah tidak resah saat dia tidak melaksanakan ibadah. Ya kagak ibadah biasa aja, cuek aja, santai aja kan gitu. Terlewat daripada salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak merasakan resah apa-apa. Lalu yang kedua yang menjadi tanda penyakit hati ya, hati itu mati, itu adalah berani meninggalkan sholat ya, berani meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa ada beban dan sebagainya, itu menandakan bahwasanya hatinya udah mati. Lalu yang ketiga yang menjadi tanda matinya hati seseorang adalah tenang. Jadi tenang aja, santai. Kalau anak bilang sekarang mas santuy kan gitu. Tenang saat apa? Melakukan dosa-dosa besar ya, al-kabair gitu. Dosa-dosa besar. Dia tenang aja. Melakukan dosa besar itu apa? Santai saja. Tidak ada perasaan apa-apa. Padahal yang dia lakukan itu adalah dosa besar. Yang keempat ya, yang menjadi tanda matinya hati seseorang adalah tidak tersentuh akan apa? Al-Quran ya, dengan bacaan Al-Quran, bahkan menjauhi Al-Quran gitu. Tidak tersentuh tuh hatinya. Padahal harusnya apa? Wajilat qulub. Jadi apa? Bergetar hati-hati mereka itu. Dan juga perintah Al-Quran kan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ketika dibacakan ayat Al-Quran harusnya apa kita? Ansitu, diam. Ngapain? Dengerin. La'allakum turhamun, niscaya kita akan mendapatkan rahmat. Nah, terus yang kelima yang menjadi tanda matinya hati seseorang adalah terus menerus ngapain? Berbuat maksiat ya. Jadi kalau bicara maksiat itu ya kan banyak ya. Jadi jangan menyangka bahwasanya maksiat itu adalah berzina, tidak. Yang tidak diridhoi oleh Allah itu maksiat juga namanya. Ya kita juga bisa jadi maksiat itu maksiat hati bisa juga. Ya. Bagian daripada maksiat hati kita apa? Suuzon sama orang. Itu maksiat juga, maksiat hati kita. Jadi kalau misalkan kita terus menerus ya berbuat maksiat gitu, walaupun itu termasuk dalam ukuran dosa-dosa kecil, yaitu bagian daripada matinya hati kita. Lalu yang keenam, sibuk ya, kita sibuk, selalu sibuk untuk ngapain? Mengumpat gitu ya, fitnah ya, buruk sangka dan lain sebagainya. Sibuk ya. Tiada hari tanpa gosip ya, tiada hari tanpa fitnah, tiada hari tanpa buruk sangka, tiada hari tanpa mengadu domba. Sehari-hari yang ada itu mulu ya. Jadi yang ketujuh, salah satu tanda matinya hati adalah benci sama nasihat ulama. Benci sama nasihat, bukan hanya ulama aja nih, kan banyak juga orang memberikan nasihat kepada kita kan gitu. Belagu amat lu, kayak nasihatin gua, diri lu aja pikirin, kan begitu ya gitu. Jangan begitu. Nasihat itu harus kita terima dari siapapun gitu ya, sekalipun itu keluar dari orang yang hina gitu. Kalau itu kebaikan kita ambil gitu. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan kita lihat siapa yang mengatakan. Tapi kadang-kadang kita mah ya udah pasti kalau ada kebaikan tapi yang ngomong bukan orang yang kebaik, lah belagu amat tuh dia, kan begitu. Padahal kalau itu kebaikan ambil juga bu, kan gitu ya.
unzur maqala wa la tanzur man qala. Apalagi yang memberikan nasihat itu adalah ulama, guru-guru kita. Ambil. Dinasihatin, Pak Haji, sekarang mau masing-masing kuburannya dah, kan begitu. Kan ada orang begitu ya? Sekarang masing-masing kuburannya dah. Lah iya emang siapa yang mau satu lubang malu, kan begitu. Masing-masing kuburan emang. Ya, kita punya apa? Kewajiban. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan apa? Nasihat, wasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Itu dapat pahala kita, kan gitu. Nah, kalau ada orang yang udah kagak seneng sama nasihat, udah dipastikan bahwasanya hatinya mati. Tuh. Lalu yang ke-8, tidak takut peringatan akan kematian, kuburan, akhirat. Itu kagak takut deh. Ketika ada kematian, ketika ada kuburan, ketika diceritakan tentang akhirat, kita enggak apa tuh? Tidak merasa bahwasanya itu menjadi peringatan buat kita, enggak takut bahwasanya itu peringatan buat kita, itu dipastikan bahwasanya hati kita mati. Ibu-ibu kalau lewat kuburan takut kan? Takut apanya? Takut medi kan gitu. Kalau lewat kuburan takut juga. Takut apa maksudnya? Hakikatnya kita juga akan mati, dikubur seperti itu. Hakikatnya bagaimana kita mengingat kematian, begitu. Lalu yang keberapa tuh? 9. Gila dunia. Gila dunia tanpa peduli dosa gitu. Sikat aja semuanya, kan gitu. Nah, halal haram nggak pakai dipedulikan, sikat aja. Dia lupa bahwasanya yang namanya urusan harta, namanya urusan dunia itu ditanya dari mana dia dapat dan kemana digunakan, itu ditanya. Kalau yang ke-10, ya, bahwasanya dia senang, ya, melihat akan saudaranya yang susah dan merana tuh, senang banget, girang banget. Kalau orang dapat musibah dia surat. Gitu. Kalau perlu, kalau ada orang dapat musibah, dia selamatan bu, potong kambing. Dan jadi apa istilahnya, menari di atas penderitaan orang lain. Gitu. Lalu yang ke-11 adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, kan gitu ya. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, kan gitu. Bagaimana Allah mau ingat sama kita? Kita juga kagak ingat. Dan bagaimana kita mau ditambahin nikmat kalau kita kagak bersyukur? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kan gitu. Bahwasanya ketika kita bersyukur pasti akan Allah tambah. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Lalu yang ke-12, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Atau seorang istri tidak berbakti kepada suaminya, kan gitu. Jadi tidak berbakti kepada kedua orang tua ini juga luar biasa. Urutannya setelah sholat di awal waktu, perintah Nabi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Diiringin tuh, saking apanya? Saking dahsyatnya, hebatnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dalam hadis disebutkan setelah as-sholatu ala waktiha, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bukan hanya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang disebutkan hati yang mati itu adalah ketika seorang istri tidak berbakti kepada suaminya. Sebagaimana ketika dia takut menyakiti hati orang tuanya, begitu juga dia takut menyakiti hati suaminya. Kadang-kadang dia nganggapnya biasa aja lah. Kalau mama gue makan mama gue yang ngelahirin, kalau laki gue mah kagak ngelahirin, bodoh amat dia mah. Nggak boleh bu, sama juga tuh. Sama aja ketika kita takut khawatir dosanya, bagaimana kita menyakiti hati orang tua,
Seharusnya begitu juga ketika kita menyakiti hati pasangan kita. Gitu. Yang terakhir, nah, yang ke-13, orang yang hatinya mati itu selalu ngapain? Selalu punya rencana buruk. Ya. Walaupun yang dilakukan itu adalah berkenaan dengan kebaikan, tapi apa? Selalu ada rencana buruk yang mengiringi daripada perbuatannya. Itu datang ke tukang sayur mau belanja dari rumah udah apa? Udah punya rencana buruk nih. Yang cabai lagi mahal, ntar gua kandut aja lah, kan begitu. Gitu ya. Udah punya apa? Udah punya rencana yang buruk, punya siasat. Orang yang punya rencana buruk sama kayak siapa? Setan, kan gitu. Punya rencana dalam setiap aktivitasnya itu ada rencana-rencana buruk. Nah, yang diiringi setiap aktivitasnya. Makanya dalam hal ini termasuk di dalam orang yang tanda hatinya itu sudah mati. Makanya 13 daripada tanda matinya hati seseorang ini, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya kita pengennya apa? Hati kita itu hidup. Ya. Salah satu yang menghidupkan hati kita itu apa? Dengan senantiasa berzikir, ya. Tadi kan berzikir. Memikirkan apa yang ada pada diri kita. Itu sama aja berzikir kita. Artinya kita ada karena adanya Allah. Berpikir. Artinya apa? Ingat. Nah, itu berzikir. Itu senantiasa itu akan menghidupkan hati kita. Jadi kan zikir itu tidak apa? Terbatas ya, Bu. Itu kalau misalkan bicara khos, bicara am, bicara tentang yang khusus, bicara tentang yang umum. Bisa jadi hal-hal yang umum itu merupakan zikir kita yang luar biasa juga. Ketika kita melihat sesuatu lalu kita ingat Allah, itu kan bagian daripada berzikir juga. Kalau misalkan zikir-zikir yang khos, yang khusus, ya kita duduk, ya kita berzikir kepada Allah, itu kan zikir yang khusus, gitu ya. Ada zikir-zikir yang sifatnya khusus, ada zikir yang sifatnya umum. Kita ngelihat ada puun jeruk bali, buahnya banyak banget, Masya Allah, banyak amat buahnya dia, berkah amat, gitu. Kita ingat bahwasanya Allah yang menumbuhkan, Allah yang berbuahnya itu atas izin Allah juga. Ya ini jadi zikir juga. Bukan hanya ingat juga, nanti kalau anak gua 7 bulan gua minta. Ingat juga. Hakikatnya ingat kepada Allah,